Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang sirosis hepatis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Basyar. Nama saya Atia Sabrina. Nama saya Bella Yolanda. Perkenalkan, nama saya Aliana Mira. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmawati, kelas D41A, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah komplikasi atau stadium lanjut dari berbagai penyakit hati. Sirosis terjadinya kerusakan sel-sel hati yang membentuk jaringan parut atau fibrosis dan bersifat irreversibel. Perubahan struktur yang terjadi pada sirosis mengakibatkan fungsi hati menjadi tidak normal. Sirosis terjadi sebagai respon terhadap kerusakan pada hati. Ketika sel-sel hati berusaha memperbaiki diri dan dalam prosesnya membentuk jaringan parut. Risiko seseorang untuk terkena sirosis hepatis ini meningkat karena beberapa faktor, seperti konsumsi alkohol yang berlebihan, terlalu sering begadang, dan kurang tidur. Selain itu, beberapa jenis makanan juga dapat meningkatkan faktor risiko tersebut, seperti terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, makanan manis, camilan yang tidak sehat, yang mengandung banyak pengawet. Jenis makanan tersebut berbahaya untuk liver atau hati jika terlalu banyak dikonsumsi. Saya akan menjelaskan tentang penyebab sirosis hepatis. Ada banyak kondisi medis dan penyakit yang dapat menyebabkan sirosis. Di antaranya ada penyalahgunaan alkohol kronis, hepatitis viral kronis atau sering disebut juga hepatitis A dan B, hepatitis autoimun, galaktosemia atau banyaknya kadar galaktosa di dalam darah, sindrom Alagil atau sindrom keturunan, dan berbagai peradangan di dalam saluran empedu pada bayi, atresia biliar. Peradangan biasa disebutnya sirosis biliar primer, dan pada usia lanjut itu biasanya disebut kolangitis sklerosa primer. Selanjutnya, sirosis juga bisa disebabkan karena infeksi seperti skistosomiasis atau sifilis, dan obat-obatan hepatotoksik atau obat-obatan yang dapat merusak hati. Hati memiliki banyak peran penting pada tubuh. Yang paling utama adalah memproduksi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti protein untuk pembekuan darah dan menghilangkan zat-zat beracun yang berbahaya bagi tubuh seperti obat-obatan. Ketika seseorang mengidap sirosis hepatis, kemampuan hati untuk melakukan tugasnya menjadi hilang. Hal ini disebabkan karena sel-sel hati berkurang sedangkan jaringan parut bertambah. Maka dari itu, kalian harus mengetahui gejala-gejala apa saja yang timbul ketika seseorang mengidap sirosis hepatis. Seperti energi turun atau cepat kelelahan, mudah berdarah, mudah memar, kulit gatal, kulit dan mata menjadi kuning, tidak nafsu makan, turunnya berat badan, telapak tangan menjadi merah, mual, sampai pembesaran payudara pada laki-laki. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa sirosis. Pada stadium awal, sirosis tidak menimbulkan gejala, tetapi sirosis seringkali ditemukan pada pemeriksaan medis rutin, yang mana pada pemeriksaan darah dilakukan dengan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, hepatitis B dan C, pembekuan, serta koagulasi darah. Pemeriksaan pencitraan juga dapat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit, seperti magnetic resonance elastography atau transient elastografi, untuk mendeteksi terjadinya pengerasan pada liver. Pemeriksaan pencitraan yang lain juga dilakukan dengan CT scan, MRI, dan USG. Sementara itu, diagnosa sirosis tidak diperlukan pemeriksaan biopsi yang invasif, tetapi pemeriksaan ini dapat menunjukkan tingkat keparahan atau penyebab kerusakan pada liver. Sirosis tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditangani. Terdapat dua tujuan utama pada penata laksanaan sirosis,
yaitu menghentikan kerusakan hati dan mencegah komplikasi. Tata laksana diagnosis sirosis dilakukan berdasarkan penyakit yang mendasarinya dan derajat keparahan sirosis. Contohnya dengan membatasi asupan alkohol, mengurangi berat badan, obat-obatan untuk mengontrol hepatitis, dan obat-obatan untuk mengontrol gejala sirosis. Tata laksana ditujukan terhadap komplikasi yang timbul akibat sirosis, termasuk diet rendah garam atau pemasangan saluran pipa untuk mengurangi tekanan pada kasus-kasus akumulasi cairan dalam rongga perut. Pada hipertensi portal, dokter akan memberikan obat-obat untuk mengurangi risiko pendarahan akibat pembuluh darah yang membesar. Transplantasi hati menjadi satu-satunya tata laksana yang mungkin dilakukan jika sirosis telah mencapai tingkat akhir. Hal ini dilakukan jika gejala sangat berat dan pasien memenuhi syarat kandidat transplantasi. Resiko yang dapat dicegah untuk menghindari faktor-faktor infeksi ataupun penyebab penyakit yang mendasarinya. Hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengurangi konsumsi alkohol atau berhenti mengkonsumsi alkohol secara total. Yang kedua, menjaga pola makan agar tetap sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan memilih sumber protein yang sehat dan berhenti memakan goreng-gorengan maupun makanan yang berlemak. Yang ketiga, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang keempat, menghindari faktor-faktor yang menjadikan infeksi pada hati. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah menonton video YouTube kami. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.